Henshin! Lagi rame-ramenya bahas soal Gits, sampai hampir lupa nih Ana ya kalau ternyata episode Revise tuh masih tayang dan harus dibahas ya. Ana sih profesional ya, jadi nggak pakai lama udah langsung dibahas aja nih hari ini ya. Jadi masih banyak update-update menanti pastinya ya soal Gits, dan banyak yang di komen kemarin juga soal Bird of Chimera katanya ya. Jadi sabar teman-teman ya, nyusul ya. Untuk episode ini sih yang Anda lihat 70% isinya gelut terus ya. Cukup intens ya, tapi tetap banyak hal yang mau kita bahas juga di sini. Jadi ayo alihkan fokus dulu nih ya dari Gits ke episode Revise dulu. Kita diskusi soal Revise dulu nih ya yang masih tayang ya. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Revise episode 45. Pertama yang mau Anda jelaskan soal penayangan Revise nih ya. Karena kita sudah tahu nih Kamen Rider Gits itu bakalan tayang perdana tanggal 4 September 2022 kan. Jadi kita tahu dan bisa ngira-ngira Revise ini tamatnya di episode berapa. Jika tanpa halangan dan libur atau jeda apapun atau golf, maraton, apapun itu ya, Revise ini tuh akan tamat di episode ke-50. Berarti kira-kira akhir Agustus. Oke, jadi sekali lagi tamatnya 50 akhir Agustus ya. Soalnya banyak banget kan yang nanya, kapan sih Revise beres? Kapan? Nah ini dia jawabannya ya. Jadi 5 episode lagi Revise ini akan tamat atau berakhir ya. 5 episode ini juga akan jadi 5 episode yang krusial untuk jadi penentu akhir ceritanya si Revise ini ya. Dan soal konklusinya sampai akhir juga yang memutuskan nih apakah serial Revise ini akan jadi serial rider yang dikenang atau tidak ya, atau diterlupakan begitu saja. Ini dia ya, sangat menentukan 5 episode ini ya. Jadi di sisa 5 episode ini Ana sih janji bakal tetap profesional juga membahas si Revise semaksimal mungkin sampai tamat ya. Nggak ogah-ogahan di sini Ana. Ya seperti yang kalian lihat aja bahasan Ana terakhir-terakhir ya. Apalagi udah di atas episode 40-an kan rata-rata juga durasinya panjang ya. Karena emang banyak juga yang mau diomongin dan juga kita teorikan ya. Memang Revise sedang di final saganya nih ya. Tapi di episode 45 ini seperti memulai sebuah problematika baru. Jadi kita bahasnya satu persatu di sini ya. Dari Orteka yang muncul kembali di episode ini. Setelah pertarungan Gifu melawan Ability Life dan juga Ultimate Revise membuat dia itu tersegel. Dan selama prosesnya itu, orang-orang yang sebelumnya telah menjadi tumbal Gifu yang ternyata belum mati keluar dari sarang tempat berdiamnya si Gifu ya, yang kayak ada dimensi itu. Jadi mereka kayak disekap kayak di sebuah gelembung gitu teman-teman ya. Pas dipecahin kok lengket-lengket. Jadi para protagonis langsung bergegas ke tempat Orteka jatuh untuk langsung segera menangkap dia. Jadi masih ada rasa waspada mungkin ya, mengingat betapa berbahayanya Orteka pas masih aktif ya. Hiromi lagi lari-lari langsung ngap dan batuk-batuk. Anak ngakak malah di bagian ini ya. Udah engkong-engkong ini ya. Lari aja udah langsung ngap pak ya. Ini kayak cowok-cowok udah umur 30-an ke atas ya. Udah kerja lah gitu, udah kantoran, terus udah lama nggak main futsal. Main lagi, langsung ngap kayak gini nih ya. Baru main 5 menit, udah stop dulu. Terus Daiji terlihat sudah memakai outfit yang casual ya. Jadi kayak Hiromi dia ini ya. Gaya dandanannya juga ya. Jadi terlihat lebih dewasa juga teman-teman ya. Ya untuk alasan apa juga gitu. Dia kan masih pakai seragam Phoenix ya. Phoenixnya aja udah nggak ada kan. Tampilan ini juga membuat Daiji ya sekali lagi tadi yang Anda bilang ya, terlihat lebih fresh pasca pertobatan ya, dan terlihat lebih dewasa. Kalau dia masih pakai seragam Phoenix nanti kayak masih ada rasa-rasa sesatnya gitu ya. Soalnya kan lama banget tuh periode dia itu sesat ya, apalagi dengan pakai seragam Phoenix itu ya. Jadi ini nice choice lah untuk tampilan Daiji ya. Pertemuan yang menarik tentu ada di Tamaki dan juga Hana, aka Huryo dan juga Ahulera yang bertemu dengan rekan lamanya ini ya, yaitu si Orteka. Jadi Tamaki sih udah emosi parah ya, beberapa kali dia terlihat udah mau ngebogem si Orteka ini. Nah si Hana tuh ngomong gini, Orteka, nanti kamu akan kuserahkan ke pengadilan. Ini sebelumnya Ana agak bertanya-tanya ya, ini maksudnya pengadilan gimana? Maksudnya ya bener pengadilan gitu ya, ada jaksa, ada pengacara gitu ya. Ya pengadilan aja gitu ya, hukum gitu ya. Dan disusul katanya Ahulera juga bakalan menyerahkan diri ke pengadilan juga. Tentu hal ini tuh bikin si Tamaki itu kaget ya. Jadi apa mungkin karakter Hana aka Ahulera ini tuh masih merasa bersalah gitu ya atas dosa dia pas jadi anggota Deadman ya. Jadi ya ada pertanggungjawaban dia gitu di sini ya. Walau Orteka sudah ditangkap, Ana sih yakin ya masih ada gerak-gerik dia ya di akhir-akhir cerita Revise ini ya. Jadi nggak mungkin nggak ada alasannya
dia dibalikin seperti ini ya. Jadi apakah lagi-lagi nih karakter dengan unsur hijau itu jadi final boss? Jadi Storius, terus juga Gremlin kan di Wizard ya. Kalau tiba-tiba nih plot twist ya, si Orteka yang jadi final boss, bukan Gifu. Rasanya sih udah biasa aja teman-teman ya. Udah nggak plot twist lagi ya. Sama aja kayak tadi ya yang Anda sebutin ya, kayak Gremlin kayak gitulah ya. Jadi tidak ada yang pasti memang. Aktornya waktu itu pas udah wafat, udah ditelan sama Gifu, udah nerima bunga, tapi sekarang balik lagi ya. Bahas singkat soal memori Iki lagi. Sebelum itu dia juga punya kecemasan, terlihat kayak cemas banget ya di awal episode ini juga. Dan terlihat kecemasannya itu memang sedikit agak berlebih aja gitu ya. Karena kepikiran Gifu yang udah dia segel kemarin. Jadi dia itu bertanya-tanya apakah ini tuh keputusan yang terbaik gitu ya. Jadi di mana orang-orang itu udah slow-slow aja, wah udah kayak aman-aman aja, udah damai gitu. Gifu udah disegel lah segala macam, layaknya Gifu itu ya udah berhasil dikalahkan ya. Kita juga di segi penonton juga mestinya sih bisa lihat sendiri ya. Masa sih segampang itu gitu Gifu itu diberesin udah gitu ya. Eksekusinya cuman cuk ngilang ya udah gitu. Itu mah kayak cuman dibalikin lagi ke rumahnya sih yang Anda lihat ya, bukan disegel. Udah gitu doang soalnya ya. Dimana efek-efeknya juga mendukung gitu. Jadi Vice juga sepertinya merasakan gitu kengerian si Gifu ini ya. Maka dari itu katanya jalan satu-satunya ya disegel seperti itu ya. Jadi nggak ada kepikiran buat ngalahin Gifu itu gimana maksudnya ya. Jadi mungkin si Gifu itu wah terlalu kuat nih, ya udahlah jalan satu-satunya mungkin disegel aja gini ya. Jadi mirip-mirip Evil dong penerapannya ya di Kamen Rider Build ya. Karena Evil terlalu kuat kan, jadi si Sento itu ngegabungin dua dunia ya. Cuman kita lihat tetap eksekusinya gimana ya, terutama di akhir-akhir nih ya. Dan di bagian ini juga sepertinya sih Iki kehilangan lagi memorinya ya. Entah yang mana, kita juga nggak tahu ya. Tapi dia itu berusaha nutupin dari Vice ya. Makanya kita sebagai penonton juga nggak tahu ya. Biar Vice itu ya juga nggak khawatir. Iki aktingnya kaku gara-gara memorinya hilang, jadi seperti orang linglung kan? Ya. Langsung kita ke permasalahan baru yang dimulai di episode 45 ini ya. Jadi setelah Gifu ini tersegel, dalam tanda kutip tersegel ya, dan gelembung yang ngurung si Orteka itu kan pecah ya. Jadi kayak jadi semacam serangga seperti lebah atau lalat dalam jumlah yang banyak gitu ya. Dan masuk ke telinga orang-orang. Dan orang-orang ini tuh jadi terperangkap ke dalam sebuah gelembung gitu, atau membentuk seperti kayak sebuah kepompong di sini ya. Nah, serangga-serangga ini sepertinya ada hubungannya dengan si Gifu ya, dimana serangga-serangganya terlihat kayak bersinar warna ungu gitu. Terus juga karena kan gelembung-gelembung itu awalnya kan dari dimensinya si Gifu ya, pecah jadi si serangga-serangga ini. Ya otomatis serangga itu ya pasti ada hubungannya dengan si Gifu. Jadi ketika orang-orang ini tuh dimasukin sama serangganya tadi, kepalanya itu berasa sakit, terus kayak ngedengar suara bising gitu loh ya. Dan juga karena terkonek sama si Gifu kayaknya ya. Jadi kepompong dan serangga-serangga ini nanti akan melahirkan iblis-iblis yang sudah pernah keluar di serial Revice sejauh ini. Seperti Giftex, Gifterian, sampai ke Hell Gifterian, dan juga para Deadman yang sudah dikalahkan lah sama si Iki ya sejauh ini ya. Mungkin ini maksud dari kengerian Gifu yang bertambah dan juga tujuan Gifu yang memang benar-benar dia itu nggak main-main. Setelah sebelumnya kita tahu, oh ternyata manusia-manusia masih hidup nih yang jadi tumbal nih ya. Dan sekarang dia itu mencoba eksekusi yang baru ya, dimana manusia-manusia ini ya diubah gini jadi kepompong dan nanti bakalan menghasilkan atau melahirkan si iblis-iblis baru gitu ya. Jadi gimana nih nasib manusia ini setelahnya? Mungkin aja ya mati, mungkin ya. Jadi itu bukti keseriusan Gifu, dimana dia itu ingin memusnahkan semuanya kecuali keluarga Igarashi. Gak hanya ini aja ya, tapi para iblis seperti Vice dan juga Lovekov di sini ikut terpengaruh. Untuk Lovekov jadi terlihat ada kayak goresan luka ya teman-teman ya di belakang badannya. Tapi lucu ngelihatnya, itu mah kayak robek kostum bonekanya ya. Selain itu juga Lovekov-nya tuh jadi agak caper gitu ya. Pengen ikut bertarung katanya Sakura, jadi malah ngerepotin si Sakura ya. Biasa udah Sakura Henshin ya udah Lovekov itu kan nyumput atau di belakang kan ya. Terus nanti ketika si Sakura itu pakai stem lain ya baru si Lovekov itu ya menjadi senjatanya gitu. Ini mau ikut-ikutan gelut terus gitu, kayak mau membantu Sakura ya. Jadi agak aneh lah gelagatnya ya, selain luka goresan yang di belakang tadi. Nah untuk Vice, ini kayak balik lagi ke tengah-tengah cerita Revice sebelum Thunder Gale itu muncul ya, dimana Vice itu sering sakit kepala. Bahkan yang pas di tengah-tengah cerita itu kan si Vice sakit kepala pakai Jack Revice, malah ngamuk juga ya. Ingat kan episode itu ya. Dan ternyata benar Gifu itu belum benar-benar tersegel.
Udah tak bilang juga nggak mungkin segampang itu, nggak mungkin Pak ya. Jadi cuman dibalikin ke rumahnya itu pakai istilah segel bapak lo Pak ya. Karena ini Gifu juga ya bisa mengontrol si Vice ya. Dan sebelumnya juga Vice mengakui bisa mendengar suara si Gifu ya di awal-awal battle di episode ini. Suaranya itu agak serem loh pas ketika si Vice ini mendengar suara si Gifu, macam suara komat kamit gitu, udah kayak bahasa Gronggi di Kuga aja ya. Penampakan Vice ketika dikontrol oleh Gifu di akhir episode ini juga sama penampakannya dengan yang ada di Battle Familia. Matanya jadi kayak berwarna merah gitu. Kita lihat action Ikki itu gimana ke depannya menyangkut partner iblisnya ini. Nah, soal ini tolong disimak. Sejauh ini ya, apalagi dengan banyaknya karakter yang hadir di Revise ya, Ikki itu kan terlihat pasif ya. Dan ya ngikut-ngikut aja gitu personalitinya ya, nggak bisa jadi center gitu atau yang mimpin lah. Jadi dengan Vice yang disandra, tentu Ikki mau nggak mau ada di posisi paling depan nih sekarang ya. Karakter utama aja harus kayak dipaksa kayak gini kan gitu. Ikki juga pastinya ya jadi lebih dapat highlight dong pastinya ya di sini karena menyangkut problemnya itu soal partnernya dia yaitu Vice ya. Soal ini ya. Udah Ana bilang dan tegaskan kalau peran Ikki itu ya mestinya bakal krusial di akhir-akhir saganya Revise ini. Kalau kemarin Ana itu udah kritis nih ya soal Ikki, di bagian akhir-akhir ini Ana bisa lebih kritis lagi ya. Ya jangan heran lah orang pemeran utama kok ya. Jadi kita juga pengen lihat dong ya. Semoga permasalahan soal ini juga nggak menyangkut karakter lain ya. Jadi nggak ada karakter lain yang inilah ikut-ikutan lah ya. Jadi cukup antara Ikki dan Vice aja udah ya. Karena penasaran gitu pengen lihat kayak gimana. Jadi keluarga Igarashi nih ya. Di case ini ya si Gifu ngomongnya ke si Daiji dan si Ikki aja sih ya. Mendapat undangan nih dari Gifu untuk menjadi keluarga. Mengikuti Gifu dan menjadi pencipta dunia yang baru. Jadi Gifu memang masih sesuai objektifnya ya, yang dia ceritakan ke Vice di sini, meratakan dunia akan membuat ulang dunia dengan hanya menyisakan keluarga Igarashi dan juga melahirkan manusia-manusia yang baru dengan turunan Gifu. Dan di bagian ini juga Gifu terlihat sih kita lihat udah ngomong ya di sini ya. Jadi udah nggak kayak living nature lagi di situ. Ability Life masih dapat porsi yang lumayan banyak juga di episode ini ya, dan masih keren-keren aja. Bahkan bisa menandingi si Gifu ya, yang di mana si Ikki itu nyuruh si Daiji katanya, Daiji kamu bisa nggak suruh si Gifu itu turun ya. Dan tanpa ragu ya si Daiji itu di situ ngelawan ya. Jadi udah nggak ada rasa ketakutan lagi nih dari Daiji ya melihat kengerian si Gifu ini. Kagero muncul lagi juga di sini ya, tapi pergantian antara Daiji dan Kagero-nya ini, switch-switch-nya ini tuh berasa kurang nyaman sih anak nontonnya ya. Karena bajunya beda-beda kali ya. Ketika kayak Gero ya seperti biasa pakai yang baju hitam lengan panjang itu ya. Daiji ya Daiji gitu. Jadi berasa kayak beda scene gitu ya. Ketika switch-switchnya ini nggak nyaman ya. Momen paling keren ya pas Daiji itu ganti ke Kagero itu pas debut Barrytrax. Kalau nggak salah episode 13 di situ. Dimana si Daijinya ya kena rider kick kan. Terus Daijinya di situ masih pakai seragam Phoenix. Tiba-tiba jadi Kagero. Itu keren sih teman-teman menurut Ana ya. Jadi sudah terlihat juga kalau Vice dan Lovekov kan di sini terpengaruh karena adanya si Gifu ya, seperti yang Ana udah jelaskan tadi. Sedangkan Kagero kenapa enggak ya? Berasa anteng-anteng aja Kagero ya. Padahal semua iblis yang menyangkut keluarga Igarashi mestinya ada efeknya sih. Mestinya. Sebuah pertanyaan juga ini ya. Nah, poin plus episode ini yaitu ada di pertarungannya menurut Ana yang cukup seru dan intens nih ya. Walau memang dari segi urgensi dan mission objektifnya berasa kurang gitu. Ya udah rame gelutnya aja gitu ya, nggak berhenti-berhenti kan. Jadi wah gelut lagi gitu. Jadi pertarungannya seru aja gitu ya. Apalagi lawan Deadman yang nggak habis-habis itu kan. Ana juga nggak mengharuskan episode ini tuh harus langsung ngeras ya. Gara-gara menyangkut soal wah udah akhir saganya nih ya. Jadi harus dong segera gitu. Ya udah build up aja pelan-pelan dulu ya. Mulai dari episode 45 ini dan finalnya nanti di 50 gitu ya. Dimulai dari ternyata Gifu yang belum tersegel dan masih melanjutkan rencananya ini nih. Soal bakal memusnahkan semua makhluk hidup. Asal tiap episode kedepannya ya Ana harap ada kenaikan intensitas aja gitu. Jadi jangan stagnan gitu doang. Bahkan jangan menurun Pak ya. Dan ada juga tambahan hal-hal kecil yang Ana pengen bahas juga nih di sini ya. Nah ini soal Papa Genta ya, Genta Igarashi nih. Jadi semoga Papa Genta bisa muncul lagi. Ceritanya dari kemarin setelah episode 42 masih dirawat, membaik katanya ya. Disampaikannya lewat si Busan ya.
Apalagi Kamen Rider Deathstream juga masih bisa muncul sih menurut Ana di akhir-akhir cerita Revice ini ya. Terbuka lebar lah, silakan gitu ya. Masih ada slot pastinya ya. Karena konfliknya kan menyangkut keluarga Igarashi ini ya, dimana si Gifu sekali lagi ingin menjadikan keluarga Igarashi keluarga. Ya bukan suatu pertanyaan dong ya, kalau Deathstream itu harus muncul lagi apa enggak ya. Agak cemas juga sih ini kalau misalkan Mama Yukimi juga sampai ikutan berubah dengan alasan kagok ya. Karena semuanya itu udah Rider 4, tinggal Mama Yukimi. Menurut Ana sih nggak perlu lah ya. Jadi takut eksekusinya jadi maksa kalau udah masuk periode akhir ini. Udah fokus aja sama cerita yang bener lah menuju akhir gitu. Nggak usah sampai Mama Yukimi dijadiin rider, apalagi dengan alasan jualan, Pak. Nah terus lanjut, entah kenapa lihat Hana aka Ahulera berasa makin ngeselin ya. Walaupun memang perannya tuh agak minor ya di fase-fase ini, tapi berasa ngeselin gitu ya ngelihatnya ya. Sementara Tamaki itu makin kasihan. Kayak udah disengaja gitu ya, si Tamaki ini akan mengalami momen-momen gak dihiraukan lah bisa dibilang ya. Jadi episode-episode kemarin kan udah menyatakan katanya minat mau jadi Kamen Rider, tapi gak didengar. Terus pernah mau Henshin, gagal. Sekarang mau pergi, ditahan katanya. Jadi highlightnya tuh kayak diambil gitu loh ya si Tamaki ini ya. Cuman ya alasan Hiromi cukup bijak gitu di sini ya, dimana ya kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Ya udah jaga-jaga di markas lah si Hiromi sama si Tamaki. Nah si Hana ini kayak nggak peduli sama sekali ke Tamaki. Menurut Anda sih dua karakter ini masih connected ya, walaupun mereka udah join weekend dengan anggotanya yang udah banyak juga. Apalagi udah masuk weekend nih berdua, si Tamaki dan juga si Hana. Udah kayak nggak dianggap si Tamaki sama si Hana menurut Ana. Sementara si Tamaki sih kayaknya masih memperlihatkan kepedulian dia ya, yang sama nih ke Hana aka si Ahulera, sama seperti kepedulian dia pas di Deadman ya. Ahulera sama gitu. Jadi momen ini semakin terlihat pas Hiromi itu terlihat lebih peduli dan juga menghargai si Tamaki dan berterima kasih juga. Jadi si Hananya ya cuman bisa ngeliatin doang. Yang diurus sama dia ya Sakura doang gitu. Masa gitu ya, semua aspek ya dari kemarin itu di carry mulu sama Hiromi Kadota. Aduh, gila ya, bener-bener ya comebacknya ini carry sana sini ya. Tapi sepertinya kekecewaan dan kesabaran kita di sini akan terbayar nantinya ya. Dari rumor-rumornya Tamaki sebentar lagi kayaknya akan jadi Kamen Rider Over Demons. Dan memang Hikaru sendiri bahkan yang ngasih beltnya. Nah ini bakalan menarik nih soal ini ya, soal penyerahan kekuatan ya. Jadi kita lihatlah kayak gimana ya, kita tunggu saja. Dan selain Hana, karakter George Garizaki juga jadi menyebalkan ya. Selepas kepergian papanya si Masumi, si George ini tidak ada rasa berkabung pastinya sama sekali ya, tapi semakin memperlihatkan amarah gitu. Ini mungkin bisa diwajari ya, karena di detik-detik terakhir bapaknya ini hidup, suatu teori itu dikuak lagi kalau Masumi itu ngasih iblis ke tubuhnya George pas kecil ya. Terus udah gini ya, lu mau ngapain gitu, udah si Masumi nggak ada ya. Apalagi karakter George memang dirasa sudah hilang di sini ya, hampir setengah cerita Revice juga gitu. Dimana nyentriknya hilang, rasa-rasa apa ya, pengen tahu sebagai ilmuannya itu hilang gitu. Bingung kan gitu ya, sekarang mau diapain karakter George ini, tapi harus dipaksa untuk tetap ada sampai nanti tamat. Ya mungkin aja di sini bakalan ada twist lah perihal iblisnya dia ini ya. Kalau enggak ya buat apa kemarin ditambahin teori soal katanya ditancapin iblis pas muda gitu ya. Takutnya kan jadi kayak nambahin inkonsistensi juga gitu kan, takutnya ya. Ya semoga aja masih ada lah teori soal ini ya. Apalagi kita kayak dikasih sedikit clue juga di opening, dimana George itu senyumnya kayak beda gitu loh pas di bagian opening. Coba kalian cek ya. Paling logis ya menurut Ane yang harus dilakukan si George ya pastinya buang ego, terus juga personal matters, bantuin Igarashi Family memerangi kehancuran dunia dengan kepintarannya dia sebagai ilmuwan. Ditambah di episode ini mannernya aja udah kayak nggak ada gitu ya. Udah nginep di rumah Iki, nggak ngomong gitu thank you ya ke mamanya gitu. Pas angkut barang sama si Vice main ngeluyur aja gitu kan. Dan pas pergi ke makam bapaknya, itu topengnya sama si batunya kan dilempar begitu aja gitu ya. Jadi melihat sikap George yang seperti ini, mestinya sih ada sesuatu ya, ada sesuatu cerita lagi nih yang bakal dikuak di episode kedepannya nih si Revice ya. Semoga aja ya. Dan lagi-lagi, apakah Hiromi nih yang bakal nge-carry lagi di sini ya? Terlihat di preview episode 46, Hiromi kayak nyeramahin si George. Gila, Hiromi man of the match di mana-mana ya.
Terus untuk main highlight episode minggu depan, teman-teman, Sakura aka Kamaradejan akan mendapatkan form baru ya. Bentuknya sih masih sama-sama, tapi Ana lihat sekilas sih ya cukup keren. Jadi kita komentarin lengkapnya di episode minggu depan saja. Oke guys, segitu aja pembahasannya untuk episode 45 Kamarade Revised ini. Gimana menurut kalian untuk episode 45 ini? Silahkan kalian komentarin di bawah, kita diskusi bersama-sama ya. Jadi untuk poin-poinnya tadi Ana udah jelaskan semua di episode kali ini. Poin-poin pentingnya apa saja ya. Soal peran Iki yang krusial, soal Vice yang lagi disandra bisa dibilang, soal karakter George, soal karakter Hana ya, dan lain-lain ya. Dan juga ditunggu untuk updatean Gits lainnya. Ini juga Ana masih menunggu untuk updatean paling deket itu soal pengumuman press conference dari Kamarade Gits ya. Katanya sih dekat-dekat ini, makanya Anda tetap berjaga-jaga di sini ya. Update juga tetap bejibun. Ya udah, pokoknya asal kalian tetap nonton dan juga tetap diskusi sesuai dengan konteksnya. Nah, sekarang kita bahas revise, ya udah kita bahas revise dulu. Terima kasih banyak guys. Jangan lupa diskusinya, teman-teman jangan lupa like, share dan juga subscribe dan akhir kata wassalam. Bye bye.